Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, pertemuan dengan saya, kita akan bahas mengenai sistem pertanian. Ya. Nah, sebelumnya eh, kita akan lebih lanjut menjelaskan mengenai perkembangan pertanian. Ya. Diawali dengan pertanian subsisten atau tradisional. Pada zaman dulu itu pertanian itu hanya berproduksi untuk keperluan sendiri, kemudian produksinya dijual relatif sedikit, tidak mengikuti perkembangan pasar, kemudian pengumpulan dan penyebaran hasil sulit dilaksanakan uh, secara efisien, kemudian ketergantungan terhadap alam sangat besar ya. Jadi pada saat dulu itu pertanian hanya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri atau rumah tangganya sendiri tanpa memperdulikan atau tanpa memikirkan apakah produksi atau hasil pertaniannya itu dijual ke pasar atau melakukan transaksi jual beli seperti itu ya. Jadi khusus itu hanya untuk keluarga sendiri atau disebutnya pertanian subsisten. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya mengenai pertanian itu ada pertanian komersial bisnis ya, di mana produksi untuk keperluan pasar sehingga selalu berorientasi atau melihat situasi pasar. Nah, pada pertanian komersial bisnis ini sudah memperhatikan bagaimana pasar ya yang ada, kemudian disesuaikan dengan keperluan pasar, produksinya relatif besar ya, yang sesuai permintaan pasar, kemudian mengikuti perkembangan kegiatan usaha taninya selalu efisien, standarisasi sebelum ke pasar tentunya harus ada standar tertentu, misalkan produk sayuran gitu ya, harus mengikuti standar tertentu, misalkan dalam hal ini adalah penggredan atau kalau tanaman cabai misalkan ada yang grade A, grade B, atau grade C gitu ya. Yang grade A itu misalkan masuk ke pasar swalayan, kemudian yang B itu pasar tradisional, kalau C itu tidak memenuhi pasar, seperti itu. Ada standar-standar tertentunya. Mampu mengembangkan teknologi yang selalu berkembang sehingga ketergantungan terhadap alam relatif berkurang. Pada pertanian komersial bisnis ini sudah ada teknologi ya, perkembangan teknologi di dalamnya. Tidak hanya mengandalkan atau tergantung terhadap keadaan alam sekitar. Ya, kemudian yang ketiga adalah adanya revolusi hijau. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, mendengar berita zaman dulu, zaman reformasi ya, zaman Orde Baru ya, zaman Orde Baru itu ada sistem pertanian revolusi hijau, di mana sistem revolusi ini menginginkan produksi yang sangat maksimal, yang sangat tinggi ya, tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya gitu ya. Di sini contohnya adalah yang direvolusi hijaukan adalah padi ya, khususnya memang dari zaman dulu Indonesia sebagai pusat atau khususnya Karawang ya sebagai lumbung padi. Kalau zaman dulu Karawang sebagai lumbung padi nasional, tentunya kalau sekarang sudah agak berkurang ya untuk produksinya. Ya zaman dulu itu pemerintah menggembar-gemborkan bahwa kita itu swasembada pangan, Indonesia swasembada pangan, yaitu dengan cirinya adalah peningkatan produksi pangan itu drastis ya, produktivitasnya tinggi, kemudian responsif terhadap pupuk N yang tinggi, sehingga revolusi hijau ini berhasil di India dan Indonesia yang mencapai swasembada pangan pada tahun 84 ya. Contohnya itu di Indonesia pada tahun 60-an itu ada padi IR atau PB dengan ciri-ciri padinya itu seperti
seperti HYV atau high yielding varieties ya, dengan ciri-cirinya berdaun tebal, pendek dan tegak, malai pendek dan kuat, kemudian anakannya banyak, anakannya produktif tinggi, respon terhadap pemukaan tinggi, dan indeks panen juga tinggi. Ya, akan tetapi apa dampak dari atau dampak negatif dari revolusi hijau ini? High yielding varieties tadi digunakan secara luas sehingga mendesak varietas lokal hilangnya plasma nutfah. Kemudian rendahnya keanekaragaman genetik, populasi menjadi rentan terhadap hama dan penyakit tentunya ya, dengan pemupukan yang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Yang penting produksinya tinggi, tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya, baik itu dari tanahnya, kemudian mikroorganisme di dalam tanahnya, dan lain sebagainya. Kemudian pemakaian pupuk anorganik dan pestisidanya juga meningkat, sehingga itu tadi tidak ramah terhadap lingkungan, meningkatkan polusi, pencemaran air, mematikan musuh alami, ya, dan tidak sehat bagi konsumen dan petani. Sehingga petani tergantung input dari luar, tidak memaksimalkan tidak memaksimalkan organisme di sekitar organisme tanah atau tanamannya ya. Itu kemudian ini adalah dampak-dampak negatif dari adanya revolusi hijau. Ternyata walaupun produksinya tinggi itu tidak menjamin bahwa kualitas tanah, kualitas lingkungan, dan terutama ini ya, organisme-organisme yang memang membantu seperti musuh alami, harusnya kan itu dipertahankan untuk untuk meminimalisir hama dan penyakit yang ada di tanaman. Tetapi pada zaman revolusi hijau ini benar-benar tidak memperhatikan lingkungan sekitar ya. Jadi asalkan produksi tinggi saja seperti itu ya. Ini adalah dampak-dampak yang terjadi pada saat revolusi hijau itu digumamkan ya, atau digaungkan pada zaman dahulu. Nah, kemudian setelah adanya revolusi hijau itu ada respon ya atas dampak negatif revolusi hijau. Kita atau pelaku usaha tani atau pelaku sektor pertanian tentunya tidak mau nantinya sektor pertanian itu terputus ya kalau dengan penambahan pestisida, kemudian penambahan pupuk kimia yang secara berlebihan itu pasti akan menimbulkan efek yang kurang baik di masa yang akan datang. Nah, untuk itu bagaimana agar kita mempertahankan pertanian Indonesia itu agar berkelanjutan ya. Yang pertama ada organic farming atau pertanian organik. Kemudian yang kedua ada LISA atau kepanjangan dari Low Input Sustainable Agriculture. Kemudian ada LISA, Low External Input Sustainable Agriculture, dan pengendalian hama terpadu. Nah, kita lihat ya apa perbedaan masing-masing dari respon atas terjadinya revolusi hijau ini. Pertanian organik, nah tentunya kalian sudah tahu atau sudah mengetahui ya mengenai arti dari pertanian organik ini. Kalau dalam arti sempit yaitu pertanian bebas dari bahan kimia. Mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benihnya, menggunakan pupuk, pengendalian hama penyakit, sampai perlakuan pasca panen tidak sedikit pun menggunakan atau melibatkan zat kimia. Semua harus bahan hayati atau alami ya untuk pertanian organik ini. Kemudian kalau dalam arti luas adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis ya, baik itu pupuknya, pestisidanya, herbisida, ZPT-nya. Ya, itu tujuannya untuk apa? Menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan, yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya. Itu adalah pengertian dari pertanian organik. Jadi kalau misalkan ditanya ada nggak sih Bu sekarang sistem pertanian yang memang benar-benar full organik ya? Tentunya ada. Kalau misalkan kita lihat itu biasanya memang susah kalau misalkan pertanian organik ini dilakukan di Karawang ya. Karena apa?
karena semua memang harus organik ya, jadi baik itu pengairan, kemudian pemupukan, terutama pengairan ya, sedangkan di Karawang sendiri itu kan pengairan, berdasarkan sistem irigasi ya, eee, sistem irigasi yang pertama, kemudian, apa namanya, jalur pintunya itu kan biasanya ada jalur satu 2 dan 3. Kalau misalkan mau organik memang harus di lingkup yang memang dikondisikan itu organik. Biasanya di dataran tinggi atau di daerah, pegunungan itu masih bisa atau masih memungkinkan untuk melakukan, pertanian organik seperti ini. Biasanya itu adalah CV atau perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan swasta yang memang dia Eee, lokasi atau tempatnya itu strategis dan, sudah dilakukan, apa namanya, beberapa tahap, tidak hanya satu musim tanam saja. Jadi kalau untuk organik ini memang harus dilakukan beberapa kali musim tanam ya. Jadi memang, baru bisa diklaim bahwa itu adalah pertanian organik. Kalau misalkan hanya sekali saja gitu kan, itu belum tentu karena untuk, apa namanya, eee, respon terhadap respon pemupukan ya terhadap tanaman itu kan memang untuk organik lebih lambat atau slow release ya, apa namanya, lambat tersedia bagi tanaman. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama memang dan kesabaran juga, berbeda hal dengan sintetis atau kimiawi. Nah, kemudian yang kedua ada LISA atau Low Input Sustainable Agriculture. Apa itu? Pada sistem pertanian ini menerapkan teknologi produksi hemat lahan, air, dan sarana produksi komersial. Dengan adanya, apa namanya, tadi revolusi hijau, maka petani itu, mempunyai ide ya, melakukan LISA atau Low Input Sustainable Agriculture. Tapi ini, ruang lingkupnya itu kecil bagi khususnya untuk usaha tani yang kecil, jadi hanya untuk lingkup-lingkup tertentu ya. Jadi dia, pada prinsipnya adalah tidak melakukan input dari luar gitu ya. Jadi low input, serendah-rendahnya gitu penggunaan input dari luar, baik itu bahan kimia, kemudian ya baik itu pestisidanya, pemupukannya itu, diminimalisir. Nah, teknologi inti dalam LISA ini adalah, eee, bagaimana bioteknologi, kemudian bagaimana tanahnya dan tanaman. Jadi, eee bersumber atau memanfaatkan lingkungan sekitarnya, misalkan memanfaatkan mikroorganisme dalam tanah, itu, menggemurkan tanah dengan cara menanam, apa, atau namanya, menernakkan cacing, seperti itu ya. Kemudian bagaimana, melakukan, eee, pengendalian OPT-nya dengan pestisida alami. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tidak melakukan atau menggunakan input dari luar secara besar-besaran, memanfaatkan lingkungan sekitarnya ya. Tetapi memang ini cocoknya untuk usaha yang kecil dengan luasan lahan pertanian yang kecil dan bukan untuk komersil ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu LEISA. LEISA itu atau Low External Input Sustainable Agriculture, pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah. Nah, ini lebih 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 satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan LISA tadi ya. Kalau LISA itu sama sekali tidak menggunakan, sedangkan kalau ini, eee, menggunakan tetapi dengan posisi atau, dosis yang rendah. Kemudian, ini bisa kalian baca, keterbatasan akses petani pada input buatan dari luar, kemudian ada ancaman ekologis dan sosiologi dan sosial dari teknologi revolusi hijau, bahaya ketergantungan produksi pada sumber daya energi yang sulit diperbaharui. Nah, ini LEISA ini mengacu pada bentuk-bentuk pertanian, pemanfaatan sumber lokal. Masih sama dengan LISA, tetapi satu tingkat lebih tinggi, eee, dengan mengkombinasikan ya bermacam-macam, komponen sistem usaha tani, walaupun masih menggunakan, apa namanya, eee, pengembangan potensi dari mikroorganisme, kemudian dari bahan-bahan alami ya untuk pengendalian OPT-nya, tetapi, eee, menambahkan juga input dari luar dengan dosis tertentu, seperti itu ya.
Kalau yang lisa tadi kan sama sekali tidak memasukkan input dari luar. Nah, di sini memaksimalkan daur ulang dan meminimalisir kerusakan lingkungan untuk produksi yang jangka panjang tentunya ya. Nah, kemudian yang keempat ada PHT atau pengendalian hama terpadu. Nah, mungkin ini sudah tidak asing ya bagi kalian. Mungkin tadi dua istilah tadi, Lisa dan Lesa, mungkin masih terdengar baru ya, tapi sebenarnya memang itu ada walaupun tidak apa namanya, tidak segaungnya, tidak se-familiar pertanian organik, kemudian revolusi hijau ya. Nah, kemudian ada yang keempat, ini adalah pengendalian hama terpadu. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT ini memiliki 4 prinsip dasar yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan, serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, apa sih 4 prinsip dasar dari PHT ini? Yang pertama adalah budidaya tanaman sehat, kemudian pemanfaatan musuh alami, pengamatan dan pemantauan rutin, dan yang terakhir adalah petani sebagai ahli PHT. Ini adalah 4 dasar dari sistem pengendalian hama terpadu. Nah, kemudian ciri-ciri dari PHT ini apa saja ya? Yang pertama adanya penerapan sistem PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produksi pertanian. Mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah ambang ekonomi. Mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia tentunya ya. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasinya. Nanti kita bisa melihat ya hal apa saja yang dilakukan pada sistem pengendalian hama terpadu ini. Yang pertama, semuanya ada 7 ya, pengendalian secara fisik ya. Pengendalian secara fisik itu upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Contohnya itu bisa berupa pembakaran, kemudian pendinginan, berupa pengeringan ya, atau memberikan apa namanya, penghalang atau pagar atau barrier, misalkan pada pemberantasan hama tikus itu ya. Di sini ada contohnya adalah, nah, penggunaan lampu perangkap. Nah, ini biasanya lampu perangkap untuk apa namanya, untuk hama-hama ya, hama-hama tertentu. Jadi digunakan lampu perangkap. Ini adalah contoh pengendalian secara fisik. Nah, kemudian pengendalian secara mekanik adalah pengendalian ya yang dilakukan secara manual oleh manusia, misalkan memangkas cabang atau ranting yang terserang hama dan penyakit, kemudian pengumpulan hama dan telurnya menggunakan tangan, seperti itu secara mekanik. Atau, nah ini contohnya adalah geropyokan, adalah bagaimana salah satu desa ya, mungkin ini adalah gapoktan, gabungan kelompok tani atau misalkan kelompok tani tertentu yang memang secara bersama-sama untuk membasmi tikus ya, dengan cara geropyokan ditangkap kemudian dibunuh ya. Ini adalah pengendalian, contoh dari pengendalian secara mekanik. Kemudian ada pemasangan perangkap kuning ya untuk hama thrips biasanya ini ya, untuk yang jadi dia senang dengan warna-warna kuning sehingga nanti menempel pada kertas kuning ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengendalian secara kultur teknik ya. Pengendalian ini melalui sistem atau cara bercocok tanam, kultur teknik. Misalkan dengan rotasi tanaman, kemudian dengan jarak tanam yang berbeda seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan ya. Salah satu apa namanya, tujuan merotasi tanaman itu selain untuk
memperbaiki tanah dan kesuburan tanahnya juga untuk memutus hama atau siklus hama tertentu bagi tanaman tertentu ya. Kemudian dengan cara jarak tanam yang berbeda juga itu salah satu cara untuk mengurangi atau pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman. Yang keempat adanya pengendalian dengan varietas tahan. Nah, ini adalah salah satu cara menanam varietas yang tahan dengan hama penyakit. Misalkan varietas tertentu ya, misalkan varietas yang memang kalau padi itu VUTW, varietas unggul tahan wereng misalkan ya. Yang kelima adanya pengendalian secara hayati, ini memanfaatkan agen hayati ya. Pengendalian ini memanfaatkan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator, bisa parasitoid ya. Predator misalkan di sawah atau di tanaman padi itu bisa bisa menggunakan ular ya. Ular sebagai predator tikus. Kemudian ada parasitoid ya, parasitoid itu misalkan trichoderma sebagai parasit telur penggerik batang padi contohnya ya. Kemudian pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina. Nah, pengendalian ini itu dilakukan dengan cara pencegahan atau penyebaran, perpindahan dan penularan OPT melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi adanya suatu kebijakan dari pemerintah, misalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 95 tentang perlindungan tanaman, ya. Itu dilakukan dengan cara apa? Misalkan tidak boleh atau mendatangkan benih impor, ya itu ya. Ini salah satu juga cara pengendalian HPT ya, hama pengendalian terpadu itu salah satunya dengan pengendalian peraturan seperti ini. Jadi adanya kebijakan dari pemerintah nih, makanya dilarang mengimpor benih apa gitu ya, benih jagung lah atau benih kedelai dari negara mana ya. Nah itu salah satunya adalah untuk mencegah adanya penularan virus atau penyakit bagi yang tertular ya atau virus disease gitu ya dari dari benih itu salah satunya. Kemudian yang ketujuh atau terakhir adalah pengendalian secara kimia. Nah, ini adalah langkah terakhir apabila dari keenam pengendalian ini sudah tidak bisa diterapkan lagi atau tidak mampu lagi mengatasi serangan OPT. Jadi ini adalah langkah terakhir menggunakan pestisida kimiawi ya, tetapi juga harus tepat sasaran, tepat dosis dan tepat waktu. Jangan sembarangan untuk menggunakan pestisida kimiawi ya. Nah itu kemudian selanjutnya kita akan ke sistem pertanian. Selanjutnya ya, ada yang disebut dengan konvensional dan modern. Kalau dilihat dari bahasanya ya, konvensional dan modern, apa yang mungkin kalian pikirkan dari perbedaan sistem pertanian ini ya? Apa? Dari segi alat ya atau mesin seperti itu ya. Kalau konvensional itu ini Bu, yang secara tradisional gitu, kemudian yang modern adalah yang canggih ya. Ya boleh. Itu secara secara umumnya memang benar ya. Nah, ini bisa kalian baca mengenai sistem pertahanan konvensional ya. Dari tujuan, kemudian dari teknologi yang digunakan, kemudian eh nah, kalau secara ringkas ya atau bisa saya rangkum kalau untuk pertanian konvensional ini dia lebih ke arah pancausaha tani ya. Pancausaha tani itu kalian tahu? Sudah belajar panca usaha tani itu dari pemilihan bibit unggul, ada pengolahan tanahnya yang baik, kemudian pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir adalah pengairan atau irigasi yang baik. Nah ini kalau konvensional itu lebih ke arah sini ya, atau panca usaha taninya. Nah kemudian dari segi peralatan ya mungkin atau kegiatan di petaninya itu, nah sistem pengairannya masih menggunakan manual ya,
menggunakan gembor air. Nah, kemudian sistem penanaman padinya juga masih secara tradisional, mengandalkan tenaga manusia dengan tandur atau tanam mundurnya, ini menggunakan tenaga manusia. Dan kemudian sistem pertanian modern, kalau saya boleh merangkum ya, ini saya dari berbagai sumber itu ada 3 untuk sistem pertanian modern ini. Yang pertama adanya sistem pertanian terpadu, kemudian sistem pertanian terotomatisasi, dan ada urban farming ya. Ini adalah beberapa sistem pertanian modern. Apa saja itu sistem pertanian terpadu? Kita lihat adalah sistem yang memadukan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ilmu lainnya dengan tujuan memaksimalkan potensi lahan sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian dengan memanfaatkan limbah tersebut untuk mendukung kegiatan lainnya seperti peternakan. Nah, contohnya menggunakan kulit gabah padi dan jerami sebagai pakan ternak atau memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk ya. Mungkin kalian yang tergabung dalam PHP 2D dengan Bu Winda dan Bu Rika ya, atau dengan Bu Winda ya, melakukan sistem pertanian terpadu ya, ini nah contohnya seperti ini. Jadi pada suatu lahan tertentu itu tidak ada yang dibuang ya. Semua limbahnya dijadikan apa? Siklus ya, dalam satu siklus seperti ini ya. Nah, boleh kita lihat, nah ini skema sistem pertanian terpadu di sini. Ini limbah atau kotoran ternak ini bisa menjadi apa? Oh, limbahnya bisa menjadi biogas. Dan biogasnya ini bisa menjadi apa, sumber tenaga listrik atau tenaga gas. Kemudian kotorannya bisa menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh pertanian atau tanaman di situ. Nah, kemudian dari hasil peternakan ini bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Kemudian kalau sapi atau kambing ya bisa dimanfaatkan susunya juga dan dagingnya. Nah, seperti itulah sistem atau skema sistem pertanian terpadu. Artinya siklus pertanian tersebut di dalam satu lokasi atau di dalam suatu tempat ya itu tidak ada yang terbuang. Jadi semuanya itu apa namanya menghasilkan ya keterpaduan antara apa namanya juga terpadu ya, ada sistem pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan perikanan seperti itu, dan menghasilkan apa 4F food atau makanan, feed pakan ternak ya. Limbah jeraminya mungkin bisa dijadikan pakan ternak, kemudian fertilizer atau pemupukan, dan fuel atau bahan bakarnya. Ini adalah gambaran tentang sistem pertanian terpadu. Kemudian ada yang kedua, ada sistem pertanian terotomatisasi. Itu apa sih sistem terotomatisasi? Ya, adalah sistem yang memanfaatkan perangkat cerdas atau smartphone seperti itu untuk menjalankan beberapa prosedur dalam kegiatan pertanian secara otomatis seperti pengairan, kemudian pemupukannya, dan sebagainya. Berkembangnya machine learning dan alat sensor lingkungan yang memungkinkan sistem pertanian terotomatisasi untuk diterapkan saat ini. Selain untuk menjalankan beberapa tugas, sistem pertanian terotomatisasi juga memungkinkan rekayasa lingkungan tempat kegiatan pertanian berlangsung, misalkan pengaturan suhu dan cahayanya ya. Kemudian hal tersebut dengan catatan bahwa kegiatan pertanian dilangsungkan dalam tempat yang tertutup atau semi tertutup, misalnya di dalam greenhouse atau rumah kaca. Nah, untuk sistem pertanian terotomatisasi ini saya contohkan kemarin kebetulan ada mahasiswa PKL ya, praktek kerja lapangan itu di Balai Besar Pasca Panen yang berlokasi di Karawang, tepatnya di Johar ya, ada kumbung jamur merang. Nah, ini adalah sistem yang sudah terotomatisasi. Artinya apa? Nah, ini bangunan kumbung modern jamur merang ya. Di situ sudah ada sistem Internet of Things atau IoT di situ. Jadi ini adalah bangunan yang tidak biasa ya, dari bahan apa namanya, kalau kumbung jamur merang yang biasa itu adalah terbuat dari bambu seperti itu ya. Kalau ini kerangkanya juga sudah baja ringan untuk atasnya. Kemudian memang perlu perkembangan lebih lanjut ya. Perlu apa namanya,
karena ini adalah baru yang pertama kali diadakan di BB pasca panen ini ya. Jadi sistem pengairan, kemudian sistem pemupukannya itu berjalan dengan secara otomatis melalui apa? Melalui perangkat HP atau gadget HP kita gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam suhu tersebut ternyata suhunya itu kurang, maka otomatis akan ada bunyi atau sirine. Jadi terpantau gitu ya di smartphone kita bahwa oh ternyata suhunya berkurang. Nah, otomatis dari mesin ini akan kalau suhunya terlalu tinggi seperti itu ya, maka otomatis akan adanya pengairan atau penyemprotan secara otomatis dalam kumpung ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti suhunya juga terlalu tinggi, nanti blower juga akan berfungsi sendiri, jadi dia otomatis akan berjalan atau akan hidup sendiri gitu ya, karena memang ini sistemnya sudah tersambung dengan internet ya, dan kemudian jadi handphone itu sebagai alat ini saja, sebagai alat pendeteksi, oh ternyata ini apa namanya suhu dalam ruangannya atau cahayanya terlalu tinggi. Nah, maka mesin dalam atau ini apa namanya mesin ini akan bergerak atau secara otomatis dia akan menyambungkan sinyal tersebut ya, oh bahwa ini blower harus dinyalakan, kemudian atau ini harus dilakukan pengairan. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah sangat canggih ya. Ini adalah berkat dari kemajuan teknologi. Jadi BB Pasca Panen ini bekerja sama dengan Teknik Ilmu Komputer UBP untuk menjalankan sistem IoT ini ya untuk kumpung jamur merang. Nah, seperti itu. Kemudian sistem pertanian modern yang selanjutnya adalah urban farming. Apa itu urban farming? Pertanian perkotaan ya, pertanian kota adalah sistem yang memungkinkan kegiatan pertanian untuk dilakukan di kawasan perkotaan dengan lahan yang sempit. Misalkan kalau perkotaan itu kan banyaknya gedung-gedung tinggi, dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sekitar gedung, kemudian seperti atap gedung, sisi gedung, teras rumah maupun apartemen ya. Itu bisa dilakukan dengan apa? Contohnya bisa dengan hidroponik, dengan aquaponik atau vertical farming ya. Ini contohnya hidroponik, kemudian aquaponik, menanam ikan dan sayuran ya. Jadi nanti air dari kotoran atau limbah ikan ini bisa menjadikan pupuk atau dijadikan pupuk atau nutrisi bagi tanaman ya, untuk tanaman sayurannya. Kemudian ada vertical farming untuk pemanfaatan pertanian secara vertikal ya. Yaitu adalah contoh dari pertanian modern. Nah, manajemen pertanian modern itu menitikberatkan pada segi apa? Yaitu produktivitas dan efisiensi. Apa itu produktivitas? Apa bedanya produktivitas dengan produksi? Ya, kita lihat. Produktivitas merupakan upaya untuk menaikkan jumlah produksi dari lahan pertanian yang tersedia. Faktor-faktor yang dapat menunjang hasil produksi antara lain lahan, kemudian kesuburan tanahnya, bibit yang digunakan, tenaga kerja, pupuk, aspek manajemen pengolahan hasil, dan modernisasi alat pertaniannya. Nah, produksi dan produktivitas, bedanya apa? Kalau produksi adalah sebagian ya, atau keseluruhan tanaman yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Apa yang dimanfaatkannya? Bisa berupa apa? Bijinya, kemudian buahnya, bunga, umbi, daun, batang, akar, atau zat tertentu seperti getahnya, zat warna, kemudian keindahan dan kenyamanannya. Kalau misalkan tanaman buah ya tentu buahnya yang kita produksi, kita konsumsi ya. Itu adalah produksinya atau hasilnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kemudian kalau misalkan singkong berarti umbinya gitu ya. Kalau misalkan gandum atau serealia lainnya
itu adalah berupa bijinya. Nah, kemudian atau satuan hasil atau daya hasil itu dinyatakan dalam kilogram, ton ya. Misalkan bobot gabah berapa ton, bobot gabah berapa kilo, seperti itu. Atau beli buah mangga mau berapa kilo. Nah, itu adalah satuan hasil atau daya hasilnya. Sedangkan kalau produktivitas itu apa? Satuan hasil per satuan luas atau pohon ya. Satuan hasil per satuan luas. Nah, produktivitas misalkan produktivitas tanaman padi 1 hektar berapa? 6 ton per hektar. Nah, itu adalah produktivitasnya. Kalau misalkan ditanya produksinya berarti 6 ton. Kalau produktivitas itu berarti 6 ton per hektar ya. Bisa dibedakan ya antara produksi dan produktivitas. Nah, kemudian produktivitas tanaman itu kemampuan yang tinggi dari tanaman untuk menghasilkan fotosintat ya. Nah, ada juga yang mengatakan demikian gitu ya untuk pengertian produktivitas tanaman ini. Kemudian mengalokasikan sebagian besar fotosintat ke organ bernilai ekonomi, ke organ bernilai ekonomi ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi untuk produktivitas tanaman ini itu ada genetik, kemudian lingkungan, ada proses fisiologi, dan ada budidaya. Nah, ini adalah rumus untuk prinsip produksi tanaman GLFT ya, atau disingkat atau saya singkat GLFT atau kepanjangan dari genetik, lingkungan, fisiologi tanaman, dan teknologi. Adapun Y-nya adalah produksi. Ya, ini adalah prinsip produksi tanaman. Ya, kemudian bicara efisiensi ya pada produksi ya pada tanaman itu ada efisiensi teknis, ada efisiensi harga dan ekonomi. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisiensi atau efisien ya secara teknis apabila faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum tentunya. Kemudian harga itu dilihat dari keuntungan yang didapatkan, sedangkan ekonomi apabila usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis dan harga. Ya, jadi ketiga prinsip efisiensi ini saling terkait ya. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.